Jadi di sini kami akan menganalisis suasana ruang tamu dan kamar tidur yang beranggotakan Anisatul Qariyah, Anissa Maulidia, Najla Nur, dan saya sendiri Muhammad Ali Budiman. Saya Anissa Maulidia akan menyampaikan pengertian dari psikologi ruang. Psikologi ruang secara umum, ruang dari segi arsitektur merupakan bagian 3 dimensi yang dibatasi oleh elemen penyusun bawah, samping, dan atas sebagai pembatas keluar atau masuk, terlihat secara fisik ataupun non-fisik. Psikologi ruang, ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia serta interaksi pada ruang. Dapat melalui pencahayaan, warna, konfigurasi, skala, proporsi, akustik, dan material yang mempengaruhi indera yang menghasilkan persepsi atau perasaan. Selanjutnya, faktor dominan dalam ruang yang mempengaruhi psikologi ruang. 1. Warna. Warna paling berpengaruh secara emosional dan insting. Bisa merealisasikan dengan warna dan membuat persepsi kita melihat warna. Misalnya warna hijau, yang bisa dibilang berhubungan dengan alam atau religi. Tergantung dari budaya kita yang mengenal warna untuk menyatakan sesuatu atau terhadap tren tersebut. Warna memiliki simbolis tertentu. Referensi warna dapat dijadikan dasar yang kuat untuk desain interior. 2. Tekstur. Tekstur memiliki peran penting dan daya tarik tersendiri. Tekstur bisa membuat kesan hidup di ruangan yang dilihat dan dapat disentuh juga. Tekstur secara spesifik yang memiliki beberapa material yang membuat karakteristik ruang. Tekstur dan pengguna yang mempengaruhi emosional. Contoh, lantai marmer warna putih yang akan terasa lebih ringan dari lantai kayu, tergantung dari persepsi dan keinginan pengguna. 3. Pencahayaan. Cahaya membuat bayangan pada ruang. Sumber pencahayaan dari alami atau dari matahari dan pencahayaan buatan. Setiap ruang memiliki standar. Hal-hal ini bergantung pada interior, mau seperti apa, cahayanya bagaimana, dan warna cahaya. Biasanya ini menggunakan pencahayaan buatan. Cahaya matahari sangat berpengaruh pada sistem psikologis manusia dan pencahayaan buatan mendukung dalam bentuk keseimbangan. Contohnya pencahayaan alami dari matahari yang membuat ruangan terasa lebih segar atau pencahayaan buatan untuk membantu fokus atau membantu menampilkan sesuatu pada ruang. Selanjutnya, saya Anisatul Qariyah akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap ruang tamu. Jadi pengguna pada ruangan ini adalah pemilik rumah dan tamu yang berkunjung. Tetapi mengingat pandemi seperti saat ini, biasanya tamu itu hanya sampai teras depan saja. Selanjutnya elemen pembentuk ruang. Yang pertama itu ada lantai. Lantai yang digunakan itu keramik dengan ukuran 40x40 yang berwarna putih. Ruangan ini berdekatan dengan ruangan keluarga dan menggunakan keramik yang sama. Warna putih pada lantai ini membuat. Selanjutnya ada dinding dan plafon. Yang kedua ini ada dinding. Dinding pada ruangan ini berwarna orange, dan orange sendiri itu memberikan kesan hangat dan bersahabat. Akan tetapi penggunaan yang berlebihan itu akan memberikan efek yang buruk. Dengan begitu, adanya bukaan yang banyak dan mengelilingi ruangan bisa menyeimbangkan efek berlebih dari warna dinding tersebut. Selanjutnya ada plafon. Plafon yang digunakan pada ruangan ini itu adalah hardplex dan dilapisi dengan warna putih. Peran warna sangat penting bagi suatu ruang. Dan pada bagian plafon biasanya menggunakan warna yang relatif terang karena warna putih bisa membuat cara berpikir seseorang itu lebih terbuka. Selanjutnya ada pencahayaan. Pencahayaan pada ruangan ini itu lebih banyak menggunakan pencahayaan alami. Bisa dilihat dari sketsa tampak atas ruang tamu itu terlihat bahwa bukaan pencahayaan itu mengelilingi atau terlihat seperti letter L. Dan saat siang hari hanya menggunakan murni pencahayaan alami saja. Tetapi kekurangan dari sisi pencahayaan ruangan ini adalah ketika malam hari, jika lampunya dinyalakan akan terlihat jelas dari luar sehingga mengurangi privasi pada ruangan. Selanjutnya ada penghawaan. Penghawaan pada ruangan ini hanya menggunakan penghawaan alami saja karena sudah dirasa cukup dari ventilasi yang terletak pada bagian atas jendela. Dan itu bisa dilihat dari gambar di samping. Dan sirkulasi udaranya pun tidak terhambat oleh bangunan sekitar karena bangunan rumah ini tidak berdekatan dengan bangunan lainnya. Banyak pepohonan dan tumbuhan juga bisa jadi salah satu faktor agar udara bisa masuk dengan baik. Selanjutnya ada warna.
Warna furniture pada ruangan ini itu dominan gelap dan mempunyai warna coklat gelap. Coklat merupakan warna yang menimbulkan kesan serius tetapi sangat lembut dan hangat. Warna coklat dan tekstur kayu dari material kayu solid ini juga menjadi salah satu yang paling dominan pada ruangan ini. Dikarenakan furniture pengisi ruangan seperti kusen, jendela, pintu, meja hias, meja tamu, dan kursi tamu itu semuanya menggunakan kayu solid. Selanjutnya ada dinding dan plafon. Yang kedua ini ada dinding. Dinding pada ruangan ini berwarna orange, dan orange sendiri itu memberikan kesan hangat dan bersahabat. Akan tetapi penggunaan yang berlebihan itu akan memberikan efek yang buruk. Dengan begitu, adanya bukaan yang banyak dan mengelilingi ruangan bisa menyeimbangkan efek berlebih dari warna dinding tersebut. Selanjutnya ada plafon. Plafon yang digunakan pada ruangan ini itu adalah hardplex dan dilapisi dengan warna putih. Peran warna sangat penting bagi suatu ruang. Dan pada bagian plafon biasanya menggunakan warna yang relatif terang karena warna putih bisa membuat cara berpikir seseorang itu lebih terbuka. Selanjutnya yang terakhir ini ada tekstur dan furniture. Tekstur yang terlihat pada ruangan ini sangat memiliki karakter yang tegas. Bisa dilihat dari tekstur furniture yang rata-rata menggunakan kayu solid. Ukiran yang banyak terlihat pada meja kursi, hiasan lainnya itu jadi sangat dominan pada furniture pada ruangan tersebut. Furniture yang mempunyai gaya Jepang dan Cina seperti kursi tamu, meja hias, guci dengan motif bergaya Cina, hingga lemari dan jendela yang identik dengan Jepang seperti adanya garis atau pattern yang berulang. Selanjutnya ada warna. Warna furniture pada ruangan ini itu dominan gelap dan mempunyai warna coklat gelap. Coklat merupakan warna yang menimbulkan kesan serius tetapi sangat lembut dan hangat. Warna coklat dan tekstur kayu dari material kayu solid ini juga menjadi salah satu yang paling dominan pada ruangan ini. Dikarenakan furniture pengisi ruangan seperti kusen, jendela, pintu, meja hias, meja tamu, dan kursi tamu itu semuanya menggunakan kayu solid. Untuk ruang kedua yaitu ada kamar tidur. Nama ruang kamar tidur, pengguna pemilik kamar tidur, elemen pembentuk ruang yaitu ada lantai, dinding, plafon, pencahayaan, penghawaan, warna, tekstur, dan furnitur. Untuk yang pertama, A. Lantai. Lantai yang digunakan adalah vinyl click. Jenis ini menggunakan mekanisme pengunci khusus yang ada di pinggiran setiap lembar vinyl. Hasilnya pun lebih sempurna dan lebih rapih dari vinyl lainnya karena tidak ada sambungan yang kentara. Untuk ukuran persegi panjang 18,3 cm x 122 cm dan memiliki ketebalan 5 mili. Motif vinyl wood effect. Motif ini pada umumnya dibuat menyerupai kayu asli dengan tekstur yang juga mirip, memberikan kesan hangat dan indah. B. Dinding. Dinding pada kamar tidur ini berwarna krem. Krem merepresentasikan kelembutan dan klasik, memberikan kesan glamor dan mewah. C. Plafon. Plafon yang digunakan masih kayu dari bentuk bangunannya. Dicat warna putih agar serasi dengan kamar yang kesannya pastel, membuat ruang terlihat luas dan tinggi juga. Pencahayaan. Pencahayaan di ruang ini ada dua, dari lampu bohlam, yaitu lampu bohlam yang seperti biasa, dan pencahayaan alami dari jendela pada pagi hingga sore hari. Hanya pada malam hari menggunakan lampunya. Pagi hingga sore cukup menggunakan pencahayaan dari matahari yang masuk ke dalam kamar tidur karena dinding yang berwarna cerah membuat ruang sudah cukup terang tanpa cahaya buatan atau lampu. E. Penghawaan. Penghawaan pada ruangan ini menggunakan penghawaan alami dari ventilasi dan jendela. Dirasa cukup karena udara daerah rumah ini yang dingin dan sejuk. Di belakang kamar pun langsung sawah dan membuat udara terasa lebih sejuk dan tidak perlu menggunakan penghawaan pembuatan. F. Warna. Warna furnitur yang dominan kayu coklat muda. Warna coklat sendiri secara psikolog memiliki kesan hangat, nyaman, aman, dan modern. Sangat cocok dengan kamar tidur yang dipergunakan untuk pribadi. Dan warna lainnya, bagian lainnya yang soft pastel membuat kamar ini terasa nyaman. G. Tekstur dan furnitur. Furnitur yang sangat terlihat pada ruangan ini ada di lantai vinil karena masih terlihat jelas teksturnya. Sedangkan tekstur pada furnitur cenderung soft. Semua furnitur memiliki gaya minimalis tanpa ukiran. Furnitur dominan kayu, namun ada yang polos, ada juga yang dilapisi cat lagi. Ya, jadi hasil analisis dari kedua ruang tersebut yang telah
dijelaskan oleh teman-teman kita. Kalau kita lihat mungkin kedua kamar tersebut mempunyai ambience atau feel yang membuat kita terasa nyaman, tenang dan sunyi saat berada di ruang tersebut. Mengapa? Karena ada dukungan dari warna dinding, pencahayaan dan penghawaan ruang tersebut. Untuk pencahayaan dan warna dinding dari ruang tamu tersebut mungkin dia mempunyai pencahayaan yang agak kekuning-kuningan dan lebih mengutamakan cahaya alami sehingga terasa nyaman, sunyi dan tenang. Nah, untuk kamar tidur itu sendiri mempunyai jendela yang besar sehingga sore hari dia akan banyak menerima cahaya sehingga akan terasa nyaman dan sunyi juga. Nah, untuk perbedaannya ada di warna dinding. Untuk di kamar tidur sendiri, dia mempunyai warna dinding yang warna putih sehingga terasa lebih luas dan nyaman untuk dipandang mata. Untuk ruang tamu sendiri mempunyai warna oranye yang agak kecoklatan sehingga terasa hangat dan terasa nyaman juga di sana. Nah, untuk penghawaan karena ada sirkulasi dari pintu dan beberapa jendela ada di ruang tamu dan ada juga jendela besar yang ada di kamar tidur tersebut. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.